Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang diam-diam ternyata menyayangimu. Ya, sangat-sangat menyayangimu. Kira-kira siapa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana terkoneksi dengan dirinya yang diam-diam sangat menyayangimu. Ini bisa kamu ya, karena energinya juga bisa vice versa, energinya terbolak-terbalik. Kamulah yang betul-betul menyayangi, mencintainya, walau hanya diam ya. Wow. Oke, kita lihat kondisi dirinya saat ini. Oke, untuk kondisi dia saat ini, wow, di sini ada The Hangman. Dia punya ikatan ya, wow, ini dia punya ikatan nih. Kenapa bicara ikatan? Berarti ya entah mungkin ikatan dalam tanda kutip sudah mempunyai pasangan, pacar, ataupun ya sudah mempunyai pasangan ya, entah pacar ataupun suami atau istri. Sehingga dia tidak bisa bergerak, walaupun mungkin kalau dibilang memang dia sangat sayang, menyayangimu gitu, tetapi dia diam. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengutarakan lagi, karena ada orang yang dia tidak ingin sakiti, yaitu pasangannya ya. Ataupun mungkin kamu nggak bisa, kamu terkoneksi dengan orang lain gitu kan, merindukan yang lain, tetapi nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena kamu sudah mempunyai pasangan, kamu nggak mau menyakiti siapapun dan tidak mau tersakiti juga, dalam artian kalau hubungan selingkuh ataupun apapun. Ataupun mungkin kamu menyukai ya orang yang sudah mempunyai pasangan. Nah ini jadi gimana dong ya, saya kagum sama kamu, ternyata kamu sudah ada yang punya gitu ya. Jadi ya diam-diam aja, walaupun hanya mengagumi ya, tidak bisa tersalurkan ataupun diberitahukan ya, karena situasi dan kondisi yang mengikat ya, tidak mau tersakiti dan tidak mau disakiti ya, dan tidak mau menyakiti siapapun. Kita lihat lagi yang kedua kondisinya ya, yang mana diam-diam dia sangat mengagumimu, menyayangimu. Two of Pentacles, saya lihat di sini ada pimpinan ya. Ada orang dalam artian mungkin pimpinanmu. Ya ini mungkin ajak selingkuh, ataupun mungkin kamu kagum aja dengan seniormu, pimpinanmu, orang yang lebih tua dari dirimu. Dia lebih tua ya, tapi ini lebih energinya, saya merasakan energinya ini adalah orang-orang sukses ya, dimana kamu melihat bahwa, ataupun mungkin kamu ya dilihatnya penuh dengan karisma, sehingga dia macam minder, takut ya. Apalagi kalau kamu sudah mempunyai pasangan, ya nggak mungkin lagi dia, ibaratkan ya udah nggak bisa, kamu udah punya pacar tetapi dia kagum. Kalaupun mungkin ini energimu, berarti kamu kagum sama orang ini, seniormu atau orang yang lebih tua ya, ataupun pimpinanmu. Nah, kalau seandainya ini dia dirinya mengagumi, berarti kamu senior dia, ataupun mungkin kondisinya kamu lebih dari dirinya. Contohnya ya, dia bungkam, tidak bisa mengutarakan isi hati karena kamu mungkin mandiri, lebih dari finansial ya, lebih dari dirinya. Kamu cantik, mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, ataupun mungkin kamu ya dia minder aja dengan mungkin kastamu ya.
Jadi kayak seolah-olah eh ya kamu tuh seolah-olah kayak bernilai gitu. Ini kan bicara tentang uangnya banyak ya. 8 koin ya. Dimana ya, jadi dia melihat kamu tuh seperti star bintang yang mana susah untuk dia gapai ataupun susah untuk bersanding dengan dirimu, ya. Dimana saya merasa di sini energinya ya dia mungkin merasa dari ya dia minder aja gitu. Ya nggak dia takut dekat-dekat kamu. Ataupun mungkin kondisinya ya orang tuamu, apakah orang tuamu mau menerima dirinya? Setuju dengan hubungan kalian nantinya kalau seandainya eh apa dibilangnya kamu berhubungan dengan dirinya. Dia tahu diri seolah-olah kayak gitu. Saya ini tahu diri gitu. Ataupun mungkin kamu ya, saya ini tahu diri, saya ini siapa gitu. Jadi nggak ekspektasi itu dilupakan aja gitu. Nggak mau terlalu yang negatif-negatif. Ya udah, pokoknya jalani aja deh. Terlalu ketinggian nanti ujung-ujungnya terpeleset jatuh juga. Mendingan ya tahu diri aja di mana tempatmu. Nah ini dia merasa seperti begitu. Karena dia sudah cuit ya, tidak ada keberanian, sehingga dia hanya bisa mengagumimu dari jauh. Ya, oke. Berikutnya di sini ada King of Cups. Wow, di sini ada yang merasa bahwa kamu tuh orangnya keras loh, ya. Keras dalam artian punya pendirian yang sangat teguh gitu ya. Jadi kayak susah untuk dia, ya pokoknya intinya dia takut aja, ya. Bukan takut juga sih, tapi maksudnya ada sisi kekaguman tapi ada sisi ketakutan juga gitu ya. Segan mungkin ya, karena saking keras gitu ya. Dia merasa bahwa kamu nih kayaknya nggak bisa saya taklukkan, sedangkan saya perlu orang yang um, ya artinya ya setidaknya kalau seandainya dia laki-laki ya saya harus mempunyai pasangan yang harus bisa tunduk sama diriku, dengar-dengaran dan patuh gitu kan. Kalau dapat kamu, seandainya kamu wanita ya, dan dia mau ke kamu, dia merasa bahwa kamu punya prinsip yang sangat, wah pokoknya intinya nggak bisa nih, keras kepala, nggak bisa nih, susah nih, nanti ribut terus nih. Ini pemikiran dia ya. Jadi dia ingin yang ada keseimbangan ya. Kalau dia merasa bahwa kamu tuh kayak macam ya pokoknya bilang A, B, B, C, C, D, D gitu aja, nggak bisa ada tolerir gitu ya. Bisa nggak kita ke rumah gitu ya, ataupun ya intinya mungkin kok ke rumah sih, maksudnya gini, macam contoh kamu mau ke rumah gitu ya, ke rumah A gitu, terus tiba-tiba bisa nggak kita singgah dulu ke rumah B, seolah-olah nggak bisa, kita harus ke rumah A ya ke rumah A, jangan singgah-singgah, nggak boleh. Ibaratkan tuh dia merasa bahwa kamu tuh orangnya otoriter gitu dan tidak bisa bernegosiasi menurutnya ya, karena dari sisi mungkin bicara ataupun apapun ya, tetapi ya dia ada dari sisi kekaguman dia juga kepada kamu ya. Dia merasa bahwa kamu tuh kayak macam tidak memandang dia gitu, sehingga dia merasa bahwa kamu tidak, ataupun mungkin ya saya tahu diri, kamu bukan diriku ini bukan tipemu, jadi ya udah deh saya mencari orang lain aja gitu ya. Kamu orangnya keras menurutnya, punya prinsip ya, dan susah untuk ditaklukkan. Dia takut nanti dia atau hubungan itu nggak akan bertahan lama kalau seandainya kamu jadian dengan dia, ataupun ribut terus, ataupun cintanya bertepuk sebelah tangan. Artinya dia nembak kamu, ujung-ujungnya kamu tolak dia, dia tersakiti lagi dan malu. Karena saya lihat juga di sini ada teman-teman kamu ya, sahabat-sahabat kamu. Walaupun memang tidak terlalu dekat. Kenapa? Sebenarnya dia udah dekat sama kamu tapi dia malu. Makanya dia agak jauh. Padahal sebenarnya dia kagum sama dirimu. Oke, berikutnya di sini ada The Devil. Wow. Dia bercermin diri, saya pantaskah untukmu? Seolah-olah iblis mengatakan bahwa kamu tuh nggak pantas untuk dia gitu. Dia minder kan, tadi saya bilang dia minder. Jadi seolah-olah kali ini berkaca gitu kan, saya ini pantas tidak? Jadi dia bicara dengan dirinya sendiri, kamu tuh nggak pantas, kamu tuh siapa? Kamu tuh jelek ini. Jadi dia negatif thinking duluan terhadap diri sendiri, tidak pede dan ya pokoknya saya lihat juga nih orangnya kayak macam mungkin ada trauma dan luka batin ya di masa lalu, entah dari orang lain ataupun dari orang tuanya ya. Maksudnya dalam hubungan di masa lalu dengan pasangannya, ataupun mungkin kondisinya dengan orang tuanya dulu, sehingga dia minder, tidak ada rasa percaya diri, dan mungkin pernah gagal. Nah ini ada duda atau janda ya, sehingga dia merasa bahwa ya saya ini cacat gitu loh, nggak sempurna gitu untukmu, saya punya apa untukmu gitu.
Dia kayak macam banyak bercakap dengan dirinya sendiri di cermin gitu kan. Kamu tuh siapa? Terlalu ketinggian. Kamu tuh begini begini begini. Yang negatif ya, seolah-olah kamu tuh bodoh, jelek ya, gemuk, terus terlalu ya kere. Ya pokoknya negatif-negatif ya. Seolah-olah dirinya yalah di dunia ini yang paling dramatis ya. Paling mengenaskan mungkin maksudnya ya. Karena ya ini orang ini kurang pede, karena tadi saya bilang dia ada dilema ya dan trauma dari masa kecil dia, sehingga untuk ke kamu itu kayak nggak pede, jadi dia diam aja ya, uh, tidak mau berusaha juga. Ini pun ada sebenarnya saya merasakan ya, dia diam-diam sangat menyayangimu sesuai tema kita. Ini ada orang di masa lalu yang sebenarnya dia sayang sama kamu tetapi sudah pisah, entah putus entah cerai, di mana ada penyesalan. Tetapi ya dia diam aja. Kenapa? Karena nasi sudah jadi bubur. Nasi sudah jadi bubur nih kayak gimana? Kayak kalau seandainya sudah bercerai ya, mungkin kamu sekarang sudah mempunyai yang lain, sudah move on. Dan dia menyesal karena ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya penyesalan, di mana dia lebih memilih orang lain ketimbang kamu, dan akhirnya orang lain itu yang dia harapkan lebih baik dari dirimu akhirnya menyia-nyiakan dirinya. Sehingga dia berkaca, tadi saya bilang kan di sini ada devil, di mana di devil ya, di mana apa dibilangnya, penyesalan ya di masa lalu tidak bisa dia kembalikan lagi, ataupun mungkin kondisinya ya tidak ada yang menemani dia saat ini. Saya lihat mungkin ada beberapa yang sudah ekonomi goyang, dalam artian mungkin bangkrut ya, di mana dulu kamu bisa membantu dia, kamu mengangkat dia dari nol gitu ya, maksudnya bertemani dia dari nol ya, tapi pada saat dia sudah jaya, dia tinggalkan kamu, ujung-ujungnya bangkrut, pasangannya meninggalkannya. Jadi dia tahu bahwa ternyata cinta kamu atau cinta sejati itu ada, di mana ada di dirimu gitu ya. Kalau seandainya nih orang masa lalu kamu ya, dan ya menangisi saja penyesalan, menangisi dirinya yang begitu bodoh, yang tidak menghargai akan cinta sejatimu. Oke, berikutnya di sini temperance ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang meditasi, ingin ketenangan ya. Karena ya pertama mau memperbaiki diri. Yang pertama yang tadi saya bilang ada penyesalan-penyesalan juga. Yang ketiga ya mengikhlaskan. Ya. Artinya nggak usah menyesal lah. Itu udah jadi takdirmu. Terimalah nasibmu gitu ya. Jadi walaupun mungkin dia tidak bisa terima, makanya ada meditasi ya, ingin ketenangan. Dimana ya lebih menjauh. Ini bisa juga dengan orang-orang baru yang mana dia tahu diri, akhirnya menjauh dibandingkan ya dalam artian cintanya bertepuk sebelah tangan gitu. Maaf agak berisik ya. Ataupun mungkin kalau orang masa lalu ya dia merasa bahwa hidupmu sekarang jauh lebih bahagia dan ada penyesalan di situ, sehingga dia ingin ketenangan, ingin sendiri. Ya jadi banyak saya lihat di sini, kalaupun seandainya dia menyesal ya dia banyak berdoa ya, semoga semesta mengampuni semua perbuatannya di masa lalu yang mana telah menyakiti, telah berbuat negatif kepada orang-orang ya. Karena saya lihat di sini kan tadi saya bilang ada karma ya, makanya dia datang juga mau meminta maaf di sini ke kamu ya. Dia melihat bahwa kamunya kayaknya udah nggak serak sama dia, kalau seandainya kamu terkoneksi dengan orang lama ya, ataupun kamu sudah move on, tidak mau memperkeruh masalah ya, ataupun mungkin kondisinya ada yang gengsi di sini, sehingga ya udah diam aja. Tetapi ya itu, makanya tadi saya bilang dia banyak berdoa, semoga semesta mengampuni semua yang pernah dia lakukan kepadamu, dan semoga kamu pun ada naluri ya, di mana ya bisa memaafkannya. Dan di sini ada judgment ya, selalu masih ada tempat untukmu. Kadang-kadang dia berimajinasi kamu ada di sampingnya, berimajinasi dia memelukmu, berimajinasi keluh kesahnya ya. Ini ada beberapa orang-orang yang merasa bahwa tanpa, sebenarnya kamu itu adalah jiwaku gitu, tanpamu aku lemah,
tapi karena keegoisanmu akhirnya kau pergi dan aku pun sekarang lemah, sangat-sangat lemah. Ya, jadi ya dia hanya bisa merenungi ataupun hanya menghayalkanmu di mana ya kamu ada di sampingnya. Dia bisa bercerita, curhat, bisa memeluknya kayak seolah-olah kayak sudah lelah gitu kan. Udah lelah, udah ya ingin bersandar ya kayak seolah-olah kayak dia membayangkan bantal guling ataupun kursi yang dia sandar itu adalah kamu. Setidaknya ya dengan kehadiranmu dia bisa merasakan sedikit eh, tenaga baru gitu ya, sedikit eh, apa ya kalau dibilang semangat ya, karena saya lihat di sini lelah sekali. Kalau seandainya nih kamu terkoneksi dengan orang lama, kalau bicara Jasmine ya, dimana dia memandangimu dari jauh, diam-diam mengagumimu, mencintaimu. Karena tadi juga saya merasa di sini ada yang tadi saya bilang ya, mungkin restu orang tua nggak ada, mungkin karena ada kendala di perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, keuangan, sehingga mengambil keputusan untuk berpisah. Ataupun mungkin karena keegoisan dia ya, tidak seimbang antara tidak adanya komunikasi yang baik antara kamu dan dia ya, sehingga kamu memilih pergi meninggalkannya dan akhirnya dia menyesal telah berbuat jahat kepadamu dan akhirnya kamu pergi meninggalkannya. Mungkin sekarang dia merasa bahwa oke, kamu masih mencintaiku, tetapi mungkin saya sudah mempunyai pasangan yang mana pasanganku tidak menghargaiku, tidak seperti dirimu yang mana kamu selalu ada untukku. Ya, selalu bisa memelukku, menciumku, selalu memprioritaskanku. Sedangkan pasanganku saat ini dia membandingkan ya antara kamu dengan pasangannya, cuek dan tidak mempunyai empati atau bahkan sudah meninggalkannya. Nah ini karena di sini ada single parent yang mana lelah, sangat-sangat lelah. Jadi seperti gitu ya, diam-diam dirinya sangat menyayangimu ya, mengagumimu dan mencintaimu. Wow. Walau hanya bisa diam karena sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi dan udah lelah, dan ya dia tahu diri dan ya semua dia serahkan, ikhlaskan kepada semesta. Semoga ke depan lebih baik lagi. Dia sekarang mau menerima keadaan kondisi dia saat ini dan berdoa kepadamu agar kamu bisa berbahagia dengan pilihanmu. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi inisial dan zodiaknya. Kita ke inisial dulu. Oke, dan untuk koneksi ya inisial di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan huruf K, T, N, F, E, A, H, P, S, V, I, D, C, Q, D, J, C-nya double energinya up, B, G, O, dan L. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan KTN, FEA, HP, SVI, DC, KD, JC, maaf terbalik, B, G, O, dan L ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi dari zodiaknya. Untuk zodiak ada Taurus, Aquarius, Virgo, Aries, Leo, Pisces, Sagittarius, Capricorn, dan ada Scorpio.
Jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan Taurus, Aquarius, Virgo, Aries, Leo, Pisces, Sagittarius, Capricorn, dan Scorpio. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.